Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Melinda Sari, NPM 1917051007, Prodi S1 Ilmu Komputer, Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sensor-sensor pada robot untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar robotik. Seperti indera pada manusia, robot dapat mengenali lingkungannya dengan menggunakan sensor, seperti manusia yang dapat merasakan dingin dengan kulitnya, melihat dengan matanya, mendengar dengan telinga, mengecap dengan lidahnya, dan mencium dengan hidungnya. Jika manusia hanya memiliki 5 indera secara fisik, robot bisa memiliki lebih dari itu. Karena robot bisa menggunakan sensor apa saja, robot bisa mendapat informasi lebih banyak, termasuk seperti indera pada hewan. Robot bisa memiliki semuanya. Untuk jenis sensor pada robot, yang pertama ada touch sensor. Jenis sensor yang akan mendeteksi ketika disentuh, ibaratnya kulit. Touch sensor pada dasarnya adalah saklar yang memiliki beberapa jenis bentuk. Pada robot digunakan untuk misalnya mendeteksi objek yang ada pada tangan robot, mencegah terjadinya tabrakan pada robot beroda, dan masih banyak lagi. Untuk contoh touch sensor yang paling sederhana adalah push button. Nah, di sini ada contoh dari sensor touch. Selanjutnya ada light sensor. Jadi sensor ini mendeteksi cahaya atau peka terhadap cahaya di sekitarnya. Dengan sensor ini, robot dapat mengetahui gelap dan terang suatu objek, tempat, siang atau malam. Untuk menentukan gelap atau terang suatu tempat, biasa menggunakan LDR sensor, seperti untuk keperluan robot pengikut garis atau line follower menggunakan infrared sensor. Nah, berikut ini ada contoh dari light sensor. Yang ketiga ada color sensor. Jadi sama seperti light sensor atau infrared sensor, color sensor juga bisa mendeteksi gelap terang dengan menangkap warna hitam dan putih. Tapi selain itu, color sensor juga dapat mendeteksi warna lainnya seperti merah, biru, kuning, dan sebagainya. Pada aplikasinya, color sensor juga bisa digunakan untuk membuat robot line follower. Bahkan yang lebih canggih yaitu dapat mengikuti garis dengan warna yang lebih spesifik. Untuk berikut adalah contoh dari color sensor. Yang keempat ada distance sensor. Jadi jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi objek dengan cara mengukur jarak objek tersebut. Sensor ini bisa mengukur jarak dengan sangat akurat. Dalam robot, distance sensor berguna sebagai mata. Robot dapat melihat objek di depannya dengan sensor ini. Untuk contoh dari distance sensor yang paling sering digunakan adalah ultrasonic sensor. Cara kerjanya sama persis seperti mulut dan telinga pada kelelawar. Nah, berikut ini adalah contoh dari distance sensor. Yang kelima ada sound sensor. Jadi sound sensor ini mendeteksi suara di sekitar robot. Fungsinya tentu saja seperti telinga. Melalui program sensor ini bisa membedakan suara yang nyaring, suara yang tidak nyaring, dan hening. Intensitasnya bisa kita atur manual atau melalui program, tergantung jenis sound sensor yang dipakai. Bahkan untuk jenis voice recognition
itu bisa diprogram dengan mendengar kata atau bahasa yang digunakan oleh manusia. Nah, di sini ada contoh dari sound sensor. Yang keenam ada balance sensor. Jadi biasanya digunakan untuk membuat robot tetap seimbang, mengetahui kemiringan, dan membantu membangun saat robot itu terjatuh. Untuk contoh dari balance sensor ini, contohnya ada gyroscope, itu dipakai juga pada smartphone. Untuk contoh dari balance sensor ini seperti berikut. Selanjutnya yang ketujuh ada gas sensor. Jadi gas sensor ini berfungsi untuk mendeteksi berbagai jenis gas atau asap yang ada di sekitar. Seperti hidung pada manusia dapat membedakan yang mana gas yang berbahaya. Contoh dari penerapan gas sensor adalah untuk robot penjinak bom atau robot Greenbird. Di sini ada contoh dari gas sensor. Yang kedelapan ada temperatur sensor. Jadi sama seperti kulit yang dapat merasakan panas dan dingin. Dengan temperatur sensor ini, robot dapat mengenali suhu yang ada di sekitarnya. Untuk contoh dari temperatur sensor itu seperti gambar berikut. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.